apa tidak? Hai. Apa nih? Aku lagi jelek guys. Halo. Apa kabar? Hai. Yes. Beli Nerbit jaket baru. Guys, aku ngerasa poni aku lagi jelek. Gimana ya? Nanti akan kujelaskan jaket ini ya guys. Tuh nggak bisa lihat muka aku guys. Kalian lagi apa? Aku nggak pede sama rambut aku nih, poni aku jelek. Dia moodnya lagi jelek. Tada guys, ini adalah hasil akhir dari jaketnya. Sebenarnya ini belum akhir sih. Jadi sebenarnya aku tuh pengen ngajak kalian buat menjahit sekarang. Cuman aku terima kasih ya kalian chill ya. Kayak tadi aku lihat di live TikTok lagi di teater gak sih? Kok bisa nonton live? Kayak tadi aku lihat di live TikTok lagi pada di teater deh. Seperti ini guys hasil dari jaket aku. Ininya aku tambahin. Kenapa aku tambahin? Sebentar ya, nih kalian lihat secara jelasnya seperti dia. Terus belakangnya kayak gini. Jadi kayak gini hasilnya. Terima kasih ya Kak Maulana. Cuman ini tuh sebenarnya aku pengen tambahin kancing supaya bisa terkancing dan tutup rapat-rapat gitu kan. Nah terus abis itu aku nggak ngerti cara pasang kancing, bikin lubang kancingnya tuh gimana, aku nggak ngerti gitu loh. Entah kenapa kayak si mesin jahit aku nih dari tadi kayak aneh gitu. Nah ini aku pakai kancingnya kayak gini guys, lucu gak? Cuman aku ngerasa ini kayak kegedean gitu loh. Ya kan? Ya gak sih? Kegedean gak sih? Terlalu gede ya? Apakah aku harus mencari yang lebih kecil lagi kancingnya? Dia kalau saya taruh sini, sini. Sebenarnya tuh udah aku tandain, cuman aku nggak, kayak aku maju mundur gitu loh. Mau ku jahit lubang kancingnya apa enggak, soalnya tadi pas aku nyoba tuh hasilnya jelek. Nah aku nggak mau mengotori dia guys. Ini pakai ini namanya sepatu lubang kancing. Titik terendah manusia itu cemburu sama limbat. Oh my god. Sumpah guys, kita cerita tentang kakak master limbat kali ya. Aku tuh pas ketemu Kak Limbat Kak Limbat itu tuh
gimana ya, kan tadi aku nemu orang bilang Mute lebih takut Pikachu daripada Kalimbat gitu kan, daripada Master Limbat. Terus abis itu sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya aku tuh takut tapi orangnya lucu banget. Terus kayak gak apa ya, dia orangnya lucu banget. Terus abis itu ke apa ya, dia tuh geraknya tuh gak bisa diprediksi gitu loh. Dia kayak tiba-tiba mau salaman sama kita aja tuh dia kayak gimana ya bahasanya, kayak banyak gerakan gitu deh. Kalian lihat aja di videonya guys, di videonya kayak ada dia satu-satu salaman gitu kan. Terus habis itu dia tuh mau pas bagian aku tuh udah siap kayak gini kan, karena aku kayak lucu banget, jadi aku kayak oke kayak gitu. Terus di belakang aku tuh ada poster gitu, makasih ya Kasano, ada poster gitu. Terus abis itu dia tuh mau salaman sama posternya gitu, kayak ngegodain gitu makanya aku kayak gini karena itu lucu banget. Terus pas di stage aku tidak menyangka kalau Oshinya itu aku. Terima kasih ya Master Limbat, Master Kak Limbat, apa Kak Master Limbat, apa Kak Ci Master Limbat. Kayaknya aku tahu deh kenapa dia Oshin aku, soalnya kan aku namanya Mute. Terus dia suka mute, dia nggak ngomong, berarti mute kan. Makanya dia sukanya sama aku, suka Oshinnya sama aku ya kan. Kasih ya Kak Maulana ya, cocok logi kan, benar kan? Kenapa Kak Limbat suka Oshin aku? Karena namaku Mute. Dan Kak Cilimbat suka mute jadi gitu mungkin, apa cuman gimmick ya gitu guys. Terus rambutnya panjang banget lagi kalau kalian mau lihat detailnya ya, aku suka banget sama jaket ini. Kan sebenarnya aku kan udah pernah bikin jaket ya di JKT TV ya nah sebenarnya ini sama, modelnya tuh sama, cuma ini tuh kayak lebih detail karena aku mana ya pola jahitnya, karena aku pesen pola jahit guys di toko oren gitu. Aku tuh kayak minta tolong sama apa ya dia kayak toko yang nyiapin pola menjahit gitu kan. Terus aku ngomong, ibu bisa custom nggak gitu kan. Terus kata ibunya, bisa neng gitu. Terus habis itu aku tunjukin foto yang aku mau, jaket yang aku mau, modelnya kayak gimana. Terus habis itu aku kirim ukurannya juga kan. Terus habis itu kata ibunya kayak, oke, ditunggu ya. Tapi minusnya adalah karena ini custom, jadi tuh lumayan lama gitu loh. Cuman pas nyampe, tuh kalian harus melihat. Taruh. Iya, kamarku berantakan. Nih, kalian lihat guys, pola menjahit ya. Tuh, ibunya bikin serapi ini. Jadi kayak worth it banget buat aku tunggu. Tuh, ini tuh namanya pola jahit ya guys. Ini namanya pola jahit. Ini tuh yang membantu untuk membuat baju yang ingin dibuat gitu. Ini namanya pola jahit. Ini bahkan ibunya tuh kayak ngomong, ditulisin, ini baru 1/2 panjang, sesuaikan aja ya. Ini pola ban bawah jaket. Nah, ini pola ban bawah jaketnya. Yang mana tuh? Yang ini nih, yang ini nih. Mana ya? Nah, ini pola yang ini guys, tuh. Ini namanya pola ban bawah jaket. Kayak gitu, jadi detail banget. Aku ngerasa sangat amat terbantu sih. Terus bener-bener sesuai sama yang aku pengen gitu ukurannya. Walaupun sebenarnya ini kegedean sih, tapi kan kalau kegedean masih bisa di adjust lagi ya, masih bisa dikecilin gitu daripada kekecilan gitu.
Wih, ada nomor ya? Gak apa-apa sih, nggak boleh deh. Yang gitulah guys, kalian kalau misalnya mau belajar jahit terus gak bisa bikin polanya, kalian bisa beli online kayak aku. Tapi kayaknya aku akan mempercayai ibunya untuk bikin next baju selanjutnya. Kayak aku minta tolong sama ibunya untuk bikin polanya, terus baru aku kayak nanti baru aku jahit sendiri gitu. Lanjut ya, lanjut ke detail dari jaketnya. Apa aku tunjukin jaket aku sebelumnya, gak jadi ntar ya. Terus ini apa namanya, collar necknya aku tambahin siapa nih, si Randa Love ini. Walaupun sebenarnya ini ada bagian yang gak rapi ya, aku salah soalnya, tapi bagian sininya tuh rapi tuh kan. Bagian collar necknya tuh kayak gini. Sebenarnya aku pengen bikinnya lebih gede lagi sih, jadi supaya panjang gitu kan. Tapi bakal sama banget kayak baju aku sebelumnya, jaket aku sebelumnya. Terus yang paling aku suka adalah detail tangannya. Lihat guys, di sini tuh ada ruffle-ruffle yang gini. Jadi bentuknya tuh kayak balon gitu. Terus di sininya juga aku pakein ban tangan. Pun tuh masih belum rapi, cuman it's okay. Tapi ini paling jahitan yang paling menurut aku paling bisa aku pakai gitu loh, entah kenapa. Terus ini part favorit aku. Lihat guys, di bawahnya, di bagian sininya ini aku kayak scrunchie gitu. Aku apa sih bahasanya, aku ruffle gitu. Jadi bentuknya depannya tuh kayak ada teksturnya gitu, kayak aku suka banget. Jadi seperti itu. Terus dalamnya juga kayak gini. Sebenarnya dalamnya aku belum rapi ya, cuman aku kayak kemarin aku tuh pas menjahitnya itu aku pusing banget karena kan dalamnya itu belum terlalu rapih kan. Terus aku tuh lupa kalau misalnya jaket-jaket kayak gini tuh biasanya harus butuh furing kayak gitu. Jadi aku nggak nyiapin furingnya. Terus aku nggak minta juga sama ibunya untuk bikin furing dalamnya gitu. Jadi aku kayak, karena aku nggak ngerti nih, karena aku sebenarnya ngasal juga, ya aku kayak muter otak gimana caranya supaya baju ini tuh ada furingnya gitu. Terus akhirnya jadi ya bikinnya kayak gini. Walaupun sebenarnya ini nggak rapi-rapi banget, ini kelihatan nggak ya? Tuh ini bolong gitu guys, ini furingnya gitu. Terus untungnya jadinya kelihatannya sih tidak terlihat kalau jelek-jelek gitu, enggak sih. Seperti ini. Ini akan aku tambahin kancing, cuman mungkin aku bakal minta tolong sama tukang jahit deh kayak gitu. Apa ya ini ya cuttingannya ya, aku nggak tahu sih ini nama jaketnya apa. Ini nama jaketnya apa ya guys? Kayak cuttingannya kalian tahu nggak? Boxy, mungkin kali ya, boxy ya. Kurang lebar dikit gak sih biar boxy? Nggak tahu ya, mungkin ya ini kayak kurang besar kali ya kalau bisa dibilang boxy ya. Bawahannya apa aja guys, kan jaket ya, bisa pakai jeans atau rok sesuai dengan style kamu aja. Sebenernya aku pengen jual ini sih ke member tapi kayak custom gitu, cuma aku nggak tahu member suka apa enggak. Kalau aku jual, menurut kalian aku jual berapa? Berapa guys? $200.000. Oke. 500.000. Enggak guys, kayaknya belum nyampe segitu deh guys. Ini belum serapi itu guys. Terus kenapa aku bikin jaket ini? Jaket ini tuh terinspirasi dari cewek
yang aku suka banget stylenya dia, jadi aku kayak aku harus recreate baju itu, aku harus coba gitu, dan ternyata bisa. So happy. Nextnya menurut kalian aku bikin apa guys? Sebenarnya aku ada satu bahan lagi yang aku udah beli. Aku kemarin tuh beli 3 bahan gitu. Terus nah niatnya satu bahan itu mau aku bikin jaket. Nah kalau yang bahan ini tuh sebenarnya aku pengen bikin untuk dressnya gitu. Cuman aku lihat kok kayaknya ini bagus ya, kayak ada teksturnya gitu bahannya. Jadi aku kayak yaudahlah ini aja deh yang dibikin jaket. Terus aku kan kayaknya nggak punya jaket warna hitam yang lucu gitu kan, gitu. Jadi sekarang yang kain kotak-kotaknya nganggur. Menurut kalian aku bikin apa? Sejak kapan suka menjahit? Aku suka menjahit itu kayak aku menemukan bakat aku ini. Enggak sih, bukan bakat ya, menemukan skill baru aku ini itu pas aku pandemi. Jadi aku pernah cerita sih, cuman mungkin ada yang belum tahu. Jadi aku suka menjahit itu awalnya gara-gara aku tuh suka waktu pandemi itu kan gabut ya, terus kayak mau dance cover gitu lagu Twice, pengen ku upload di Instagram gitu. Nah terus lagu Twice-nya itu yang More and More gitu kan, itu kan kayak vibes-nya pantai-pantai, terus pakai kain-kain gitu kan. Nah aku tuh pengen recreate baju, bukan recreate sih, lebih waktu itu pengen dance cover. Terus habis itu aku pengen nyari bajunya yang sama, cuman bajunya tuh gak ada yang sama. Tapi aku punya celana yang patternnya menurut aku tuh mirip vibes-nya sama Twice More and More. Akhirnya dari celana itu ku gunting-gunting sama ku jahit pakai tangan gitu supaya bentuknya tuh kayak apa ya, kayak tank top gitulah, biar sama pokoknya kayak di Twice More and More-nya itu, supaya dance cover-nya tuh makin menjiwai gitu kan. Nah ya udah deh, dari situ aku ngerasa kayak aku bisa menjahit deh, kok bajunya lucu ya gitu. Dari situ aku ngerasa kayak seru menjahit, aku mau menjahit terus gitu deh. Dari awalnya aku beli mesin jahit yang sekecil ini, kalian tau gak sih yang mesin jahit yang warna ungu yang kecil, yang harganya cuma 100 ribuan, tapi itu berfungsi loh guys. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian harus cek, lihat mau vlog aku bikin masker buat kura-kura. Ya itu kenapa ya aku buat kayak gitu. Cuman gak apa-apa guys, itu awal mula aku. Tuh aku dari situ, terus habis itu aku beli mesin jahit lagi yang lumayan besar dan warna merah. Terus itu baru deh aku beli mesin jahit aku yang ini. Tada, yang ini, aduh berat banget. Ya, yang ini walaupun sebenarnya ini udah agak rusak-rusak dikit ya, ini mesti diservis sebenarnya. Cuman gak apa-apa. Dia yang menemani aku sampai sekarang si Jen. Tuh kan. Seperti itu tuh awal aku suka menjahit guys, sampai akhirnya aku kayak mengulik-ngulik lagi, belajar dari YouTube kayak video tutorial orang-orang menjahit baju atau jahit dress atau jahit apa gitu, sambil kukulik. Jadi gitu awalnya kenapa aku bisa suka menjahit. Ceritain kesentuh mic Kak Gita, sumpah ya guys, aku oke sebentar, ini kita harus serius dulu ya. Aku meminta maaf untuk Gita Oshi atas kejadian kecelakaan tadi malam di lagu Squall No Aida ini. Apa namanya, karena telah terjadi kecelakaan, mic aku tangan aku kesentuh mic Kak Gita. Aku minta maaf untuk Gita Oshi ya, aku minta maaf. Jadi gini guys, itu kan saya tuh lagi deg-degan ya, karena ini vlogging baru lagi kan menurut aku, walaupun aku udah pernah bawain ya, udah lama ya, kakaknya lupa guys aku yang vlogging itu. Terus habis itu
Jadi aku deg-degan dong, aku pindah blocking. Terus aku nggak nyangka kalau misalnya ternyata Kak Gita tuh lewat tengah-tengah situ. Karena sebenarnya aku nggak GR lagu M1 sama M2 karena aku ngerasa kayak oke lah ini bisa lah gitu. Terus kan aku lagi deg-degan dan mengeksplor ekspresi. Aku tidak menyangka kalau misalnya dia lewat di situ dan terkena dan terjadinya kecelakaan itu. Jadi sekali lagi aku minta maaf untuk Gita Oshi. Tapi aku sudah minta maaf kepada Kak Gita ya guys. Aku udah minta maaf di belakang Kak Gita, maaf ya aku bilang gitu. Jadi seperti itu. Aku minta maaf ya guys. Nanti akan ku perbaiki lagi. Telat enggak kok, aku baru mulai. Morningnya jelek. Gitu. Jadi seperti itu guys. Bahas apa lagi ya? Terima kasih ya Kak Novaliando. Ihi. Maskara yang bagus itu udah habis belum dong. Kalian tahu nggak, aku pas ke Jepang kemarin aku sampai beli 2 lagi, jadi sekarang aku punya 3 dan 1 aja belum habis. Kayaknya itu bisa bertahan sampai 3 tahun kemudian deh kayaknya. Terus aku nyesel terlalu banyak beli kebanyakan. Ada yang mau? Aku jual 100.000 deh. Kangen Cishani nggak? Kangen dong. Tapi aku ketemu kok kalau di kantor. Keburu expired enggak lah, seharusnya sih enggak ya, nggak tahu sih. Aku mau lihat muka aku. Tapi aku nyesel deh, ini kayaknya seharusnya aku lebih bikinnya lebih panjang aja ya, karena dia jadi kayak ngatung gitu. Kedai aja rambutnya. Tadi tuh aku sebenarnya nyotok rambut ya. Terus aku tuh sok-sokan nyotok rambutnya tuh ke dalam. Nah, tapi hasilnya tuh jadi berantakan gitu. Aku jadi sebel gitu loh. Sebentar ya. Nama pakai kacamata awal-awal live, soalnya aku ngerasa aku lagi nggak pede gitu. Tapi sebenarnya biasanya juga nggak pede sih pakai kacamata. Tuh aku lapar guys, kalian udah makan belum? Tuh, kayak berantakan gitu. Terima kasih ya Kak Gamcil ya. Nonton teater aja dulu Kak Gamcil, jangan nonton live aku. Aku lihat ya di live TikTok Malvin ada di teaternya nggak sih? Kok main HP sih? Lagi M berapa ini? Tuh berantakan guys. Ini jadi sebenarnya aku tuh pengen rambut aku tuh curly masuk karena aku pengen ikutin Sabrina Carpenter ya itu. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi aku, malah berantakan. Pengen mie ayam deh guys, sama chili oil. Mie ayam
atau bakso mie ayam. Sebenarnya aku tuh nggak begitu suka bakso tau guys. Tau nggak kenapa? Karena kan tahun berapa ya, tahun yang awal, tau gak sih guys, tahun-tahun dimana kayak orang-orang pada bilang bakso tikus kayak gitu. Nah, aku tuh dari situ aku jadi kayak apa ya, geli gitu kalau ngeliat bakso, kecuali bakso bikinan nini aku. Kalau itu aku kayak berani buat makan gitu loh. Cuman kalau misalnya di luar gitu tuh aku takut makan bakso. Karena waktu SD kan, waktu aku zaman aku SD tuh kayak orang-orang kayak hati-hati bakso tikus ya, bakso tikus. Nah, jadi aku takut kalau makan tikus di luar kalau makan bakso di luar gitu. Jadi aku geli gitu kalau makan bakso. Cuman kuah bakso tuh enak sih. Jadi kalau biasanya lagi pengen ngebakso itu makan kuah, mie sama sambelnya gitu, gak makan baksonya. Pangsitnya gitu. Jadi makanya aku lebih suka mie ayam juga sih sebenarnya, mie ayam pangsit atau enggak mie ayam jamur dan chili oil. Enak ya. Itu kalau bakso iga kayak gitu-gitu aku guys, aku tuh nggak suka perdaging-dagingan. Cuman kalau misalnya all you can eat bisa dibicarakan. Jadi kayak oke, kita nggak apa-apa. Tapi pokoknya aku udah sering bilang ya guys, kalau misalnya daging-daging kayak gitu tuh aku nggak bisa makan. Tapi kalau misalnya dagingnya tipis aku bisa makan. Tapi kalau misalnya bisa makan banyak gitu. Kalau daging iga kayak gitu aku nggak bisa makan. Cuma aku pengen nyobain ini tau guys, sum-sum. Tau nggak sih yang orang-orang FYP Cina gitu, kayak orang-orang sana kan suka makan sum-sum di, tau nggak sih yang mukbang sum-sum itu, tau kan? Tulang ya, itu tulang sum-sum ya. Nah, aku tuh pengen banget nyoba kayak orang-orang sana makan tulang iga. Itu tulang kaki ya. Ya aku pengen nyoba, katanya kayak ini kan, kayak puding kan rasanya kan. Cuma aku penasaran yang dimakan sama mukbang orang-orang Chinese, kayak enak gitu. Kenyal tapi aneh ya. Tapi aku juga nggak suka sih yang kenyal-kenyal. Pokoknya aku lagi pengen cobain makanan yang belum pernah aku cobain. Kuncir aja lah ya guys. Mana tomatnya? Tomatnya lagi bobo. Tuh, situ tuh. Kue putu udah pernah belum? Udah dong. Kue putu dulu tuh ya, aku waktu SD ya, aku suka banget kue putu. Apapun kue yang warnanya hijau, aku suka banget. Karena menurut aku unik dan lucu aja gitu kalau makan kue yang warna hijau. Kayak kue putu, kue lapis, kue apa tuh namanya? Tau gak yang bentuknya segitiga? Bentuknya segitiga apa ya namanya? Terus tuh dia makannya kayak pakai gula
Jawa gitu, gula Jawa, gula Jawa, lupis. Ya bener guys, ya udah lama banget aku nggak makan lupis. Aku terakhir makan lupis kapan ya, kayak SMP deh. Soalnya aku ingat waktu aku SMP, aku deket sekolah aku tuh ada yang ngejual kue lupis, dan itu enak banget. Tiap pagi aku beli, setiap hari Minggu sih sebenarnya, tapi deket sekolah aku gitu. Coklat Dubai, iya aku pengen coba, cuman katanya ada yang lebih enak gitu guys, yang kecil gitu bentuknya. Aku pengen aku pengen potong kuku tiba-tiba. Telinganya udah diperiksa belum? Iya guys, jadi aku kemarin, jadi gini ceritanya, aku tuh kemarin tiduran, tapi tiduran aku tuh yang sok-sokan apa ya, ceritanya aku lagi main sinetron gitu. Nah aku tiduran tuh, aku tiba-tiba cuk gitu kan, ceritanya aku menjatuhkan kepala aku tuh ke kasur gitu. Ini kemarin ya, enggak deh, kemarinnya lagi gitu. Terus pas aku lagi berakting dalam pikiran aku sendiri itu, pas aku ngejatuhin kepala aku itu, tiba-tiba kuping aku langsung kresek kayak gitu. Nah terus aku kayak, lah kok kuping aku jadi kayak gini ya. Terus itu bener jadi pas mau bobo tuh kresek gitu. Aku kayak kenapa nih, kenapa ya kok jadi kayak gini, perasaan nggak kenapa tadinya. Terus pas kemarin teater, pas lagi sama JR kayak gitu dan berangkat tuh nggak sakit, tapi pas dengerin musik, dengerin lagu pas perform tuh aku sakit. Itu kayak kresek sampai sekarang kresek, cuman sekarang lagi nggak begitu sih. Terus aku kayak, apa kemasukan air ya, cuman kan aku habis pokoknya kresek tuh gara-gara aku tuh menjatuhkan kepala aku ke atas bantal gitu. Terus sekarang jadi kresek, cuman sekarang lagi nggak kresek sih guys. Nggak kemasukan hewan dong, jangan. Apa aku belum membersihkan kuping ya, jadi kupingku kresek ya. Aku pengen bahas gak jadi deh. Ini agak jorok guys, aku pengen bahas, gak jadi deh. Kalau nggak apa-apa lah ya, daripada aneh. Kalian bentuk kotoran kupingnya kayak gimana? Karena sejujurnya aku malu jadinya kalau bahas ini. Sejujurnya aku adalah orang yang terpilih. Nggak jadi deh, malu dong Mute, kok kamu bahas kayak gitu-gituan sih. Gak jadi guys, aku malu. Aku malu. Bukan, aku pokoknya nemu artikel gitu, katanya kalau misalnya nggak jadi deh guys, ini kayaknya menjijikan deh. Masa kita bahas kotoran kuping? Jadi karena aku menemukan artikel itu sih guys, jadi aku kayak penasaran kalian tuh juga orang-orang yang terpilih apa enggak, kayak kalian tuh sama apa aku apa enggak gitu sebenarnya. Tapi ya aku malu guys, tapi ya udahlah ya, aku udah kayak gitu. Kan sebenarnya kotoran kuping kalian itu bentuknya itu kayak kering atau sebaliknya? Karena aku tuh pernah nemu guys artikel yang katanya kalau misalnya bentuk kotoran kupingnya itu kering, itu tuh langka. Jadi kalau misalnya kalian kalian orang-orang terlangka, udah sih cuman gitu doang guys maksud aku guys. Aku malu jadinya, maaf ya kalau bisa kalian lagi nonton live aku sambil makan. Tapi aku pernah nemu artikel itu, makanya aku penasaran karena aku adalah orang yang langka itu gitu. Maaf ya bu, aku lagi makan tenggo, tolong maaf. Maaf ya guys,
seharusnya nggak boleh ya yang kayak gitu-gitu ya. Iya sih, aku tahu sih itu nggak boleh sih, cuman karena aku penasaran dan aku menemukan artikel itu, jadi aku harus kayak nge-share juga ke kalian. Gitu. Jangan kayak gitu, aku jadi nggak enak. Makasih info bermanfaatnya. Iya, makasih ya, sama-sama ya. Terima kasih juga ya guys. Kayaknya aku tuh paling suka tuh ngambilin. Kenapa ya aku malah aku lanjutin. Tapi seru tau guys, satisfying tau. Tapi kalau misalnya aku ngeliat yang versi lainnya, yang sebaliknya dari kering, aku jijik juga sih. Stop ya. Paham lagi ya kan maksud aku. Udah ya. Tapi seru tahu. udah kita nggak bahas yang agak menjijikan, tidak ya. Tapi itu info baru ya guys, berarti ya guys. Soalnya aku ingat banget aku menemukan artikel itu, jadi yang aku kayak aku harus kasih tahu kayak gitu. Makasih Kak, aku jadi nggak lapar. Oh iya, ya kamu habis ini makan lah. Itu kan manusiawi, nggak apa-apa. Aku nggak kuat banget bumbu sambil makan. Oh ya, sorry, aku minta maaf ya. Kak. Tapi aku juga harus kayak gitu sih guys. Aku paling nggak bisa kalau misalnya di makananku ada rambut. Kalau misalnya di makanan aku ada rambut, aku udah kayak gak bisa, aku nggak akan berhenti makan walaupun itu makanannya seenak itu. Sama kan, ada yang sama gak guys? Aku lagi disuapin sama mama aku, terus habis itu di makanan aku ada rambut, aku langsung kayak mau udah nggak jadi, aku nggak mau makan. Aku cari kali ya artikelnya ya. Pokoknya aku pernah nemu guys, sumpah. Pokoknya aku merasa aku spesial gitu. Oke, nanti aku share di PM aja kali ya. Bisa gak sih share di PM? Apa nanti kalau misalnya aku nemu, aku repost di TikTok. Oke? Pernah nggak pas makan rambut kamu rontok ke makanan? Nah, iya kayak gitu. Aku kayak jijik banget kalau itu tuh, aku udah gak bisa banget sih, aku geli. Padahal itu sebenarnya rambut sendiri bisa jadi kan. Cuman aku tuh udah mikirnya kayak ini apa? Ada rambut. Bisa guys, udah. Ih, udah guys, geli kok. Dung dung.
Nggak sih guys, kayaknya kuping aku udah baik-baik aja. Terima kasih atas doa-doanya ya guys. Di sini nggak hujan sih guys, aku tuh dari tadi menunggu kayak hujan gitu tapi nggak hujan-hujan, aku juga bingung kenapa. Oh iya, di situ badai kah? Aku udah lama banget kayak nggak di rumah terus hujan lagi badai. Bahkan kayak gitu tuh momen-momen yang paling ku nanti-nantikan. Katy udah memenangkan hati aku belum? Sejujurnya sih udah ya. Makasih ya Kaina. Sejujurnya sih udah guys. Aku dia sudah memenangkan hati aku, tapi gak usah lah, kita gak usah kasih tahu anaknya ya, biar dia tuh gak kesenengan gitu. Oke? Nih rahasia kita bersama 4.500 penonton di live IDN aja ya. Oke. Baju kamu cantik banget, makasih ya. Ditunggu ya kalau aku jual. Aku pengen pakai ini, cuman kapan ya aku kemana lagi aku ya? Mungkin nanti ya kalau misalnya ada acara terus kalian datang, nanti tolong fotoin ya. Aku mau difotoin. Kasih. Terus sekarang aku lagi pakai maskara coklat. Kalau dilihat-lihat kayak agak aneh gitu ya. Kalau kena cahaya tuh merah gitu. Di Jogja full hujan, ih seru banget. Aku juga pengen hujan. Kamu suka pakai soft lens model kayak gimana? Sebenarnya aku nggak bisa pakai soft lens guys. Aku pernah coba ya minta tolong sama Helisma, tapi kayak apa namanya, aku nggak bisa aja gitu, kayak belum terbiasa gitu. Terus aku juga nggak berani untuk coba pakai sendiri atau beli sendiri gitu kan, kayak pengen tiba-tiba takut. Suka deh, aku seneng. Seharusnya JGTV ini aku bikin kayak gini nih guys, seharusnya sedetail dan secantik ini. Cuman nggak apa-apa, ini namanya upgrade. Oke. Kamu tuh udah pernah suntik vitamin di teater guys? Makasih ya Ripkal ya. Aku tuh nggak pernah berani untuk disuntik. Jadi setiap misalnya dapat suntik dari Om JOT gitu ya, suntik untuk vitamin C gitu, aku tuh nggak pernah mau, karena aku tuh takut. Aku takut kayak itu kan diinfus ya, nunggunya lama ya. Berarti kayak jarum ada yang nempel di sini atau nggak di sini gitu. Masih ya Kak Faras. Aku tuh kayak nggak bisa. Aku nggak berani. Sebenarnya aku pernah sih disuntik waktu itu, treatment gitu kan. Kayak treatment dolphin skin gitu kan. Nah itu tuh pas disuntik ya, dicobain di kanan gitu kan. Terus pas di kanan tuh kayak, kok sakit ya Kak? Aku bilang gitu kan. Terus kata kakaknya, oh iya ya, ini agak bengkak sih. Pas dibilang bengkak aku langsung kayak udah deh, ini aku mendingan gak usah diinfus deh. Aku gak apa-apa, aku gak cantik gak apa-apa, sumpah. Yang penting gak diinfus gitu kan. Terus habis itu yaudah kita coba ya yang di sebelah kiri. Terus aku langsung kayak 2 kali dong nih aku disuntik. Yaudah, terus ternyata aku kalau di kiri tuh bisa. Terus ya udah deh, kata mbaknya, berarti kalau next yang mau disuntik di sebelah kiri aja ya, lebih
lebih apa sih bahasanya, pembuluh darahnya ya, apa ya, lebih apa, lebih bisa gitu pokoknya. Lebih gede pembuluh darahnya, ya benar, seperti itu. Sebelah kiri, tapi aku nggak bisa deh, kayak maksudnya kalau disuntik di bagian sini tuh seru banget woy. Kalau di sini masih oke lah, kayak gitu, cuman nggak bisa aku. Atau nggak di sini, suka kalau di sini aku nggak bawa banget karena aku ngerasa daging aku tuh banyak di sini. Jadi kalau misalnya dagingnya banyak pasti nggak akan sakit kan. Nah jadi di sini oke. Suntik di sini nggak apa. Tapi biasanya selalu banyaknya di sini sama di sini, jadi aku nggak mau. Imunisasi ya, kalian ada bekas imunisasi nggak guys di sini guys? Makasih ya ke sana. Oh namanya Sano sih, kok ganti? Ada kanan kiri, hah? Kok nggak ada? Kok mana? Kok nggak ada? Oh ada. Oh aku di kanan guys. Pasti ada tahu guys bekasnya, coba kalian cek deh. Kalau imunisasi itu pasti ada tahu bekasnya. Iya gak? Aku di kanan, kalian gimana? Tapi aku nggak di kanan kiri. Apa imunisasi aku kurang? Imunisasi itu seharusnya berapa kali sih? Nggak ada. Aku tim kanan juga, makanya aku nesnya pakai tangan kanan. Gak sih, aku nggak kidal sih sebenarnya. Gak mungkin di jidat ya. Ngomong soal jidat ya, aku pernah aku pernah bocor jidatnya, terus tiba-tiba aku tuh jadi di jidat sininya tuh ada bekas gitu. Terus kayak udah gak ada bekas ya. Keren ya? Kayaknya karena skincare aku deh. Oke, aku ingat dulu tuh aku ada kayak garis gitu. Iya, sekarang udah hilang woy. Mana ya kaca ya? Kaca lagi. Aku jadi keinget bekasnya kan. Aku pada karena ini. Pokoknya dulu tuh waktu kecil aku tuh sering banget jatuh. Aku pernah aku bocor. Aku pernah ini aku nih tuh masih ada di bekasnya. Ini aku jatuh pas SD, lagi main di lapangan SD kelas 1 SD. Terus dia jatuhnya kayak seret gitu kan. Terus lukanya gede banget. Terus dulu aku mikir kayak gini, aku takut dia nggak bisa hilang. Terus nanti kalau misalnya aku jadi idol gimana? Kayak aku emang dari dulu selalu ngehalu deh. Tapi alhamdulillah kenyataannya. Mana ya kaca ya? Gak ada. Gitu. Masih ada apa? Bandel banget dari kecil. Enggak sih sebenarnya. Itu aku tuh pemalu tau guys. Kayak aku selalu bilang ke kalian deh kalau aku tuh dulu pemalu. Bahasa Umandana aku cinta kamu apa? Aden kupru, Ciprina Staiden, Kaden mupru. Oke. Aden kupru, Ciprina Staiden, Kaden mupru. Masih karib kal.
Coba telur balut tuh apa ya guys? Kayaknya tadi aku nemu dari TikTok ada orang komen balut, tapi kamu apa ya, telur balut tuh yang ini ya, yang ada isi ayamnya yang hidup-hidup itu ya? Ya gak sih? Balut itu telur yang udah mau jadi, iya kan? Yang aku nggak berani guys yang kayak gitu guys. Kesian gak sih? Kayak seharusnya dia mau hidup gitu, melanjutkan hidup, tapi harus dimamam. Mendingan telur yang emang belum jadi aja gak sih? Ya kok udah 5.000 aja? Tadi kayaknya masih 4.500 deh. Aku mau screenshot pas 4.800 guys. Stick aku kurang. Dia warna 02 ya guys. 02. Kalian cari sendiri aja mereknya apa. Ya aku live udah sejam juga ya ternyata ya. Tidak terasa ya kalau ngobrol-ngobrol ya. Jadi gimana nih guys, aku tambahin kancing apa enggak? Ini kan kancingnya gede banget ya. Tapi aku suka sih sebenarnya. Tadi aku mau beli kancing warna silver gitu, tapi jauh banget. Dia kayak gak tahu di daerah mana, pokoknya jauh banget. Aku kayak aduh, aku pengen buru-buru aja yang ada aja. Terus ada ini yang deket gitu tuh, dipakein apa enggak? Kancingannya biar kalau misalnya aku dingin tuh kayak tapi sayang banget aku nggak tambahin jaket ini tuh, aku nggak tambahin dia kantong guys. Tapi kalau misalnya pakai kantong kayak lucu deh, cuma aku nggak tahu cara bikin kantong gimana. Diapain ya kalau bikin kantong ya? Gak tau guys, nanti kita coba kulik lagi ya dari pola yang aku beli di online ini. Masih Kak Novaliando, aku tuh nggak cocok kalau Ocean member lain. Kak Novaliando tutorial di YouTube atau TikTok, iya ada sih sebenarnya, cuman aku bingung aja apa ya yang bingungin. Tahu guys. Kalau kancing gede jangan lupa, jangan pakai lubang. Kenapa emang? Nah terus diapain dong? Ini kan kancing, kok nggak dilubangin sebelah sininya? Gimana mau masuk? Dia kan bukan kancing cepret. Oh, mau pakai kancing cepret aja ya? Tapi aku harus beli kancing lagi dong. Kita cari aja ya. Saya kancing tuh banyak banget modelnya dan lucu-lucu banget. Apalagi kalau misalnya aku perginya di kayak ke pasar Mayastik gitu ya. Yang kalau kalian udah nonton video aku vlog ke pasar Mayastik yang bikin jaket, itu kan ada surga perintilannya, alat menjahit gitu-gitu kan. Itu kancing banyak banget dan lucu-lucu banget. Jadi kayak banyak banget modelnya. Terus aku kayak pasti pusing sih kalau kesana. Jadi sebenarnya akan belanja online. Kancing bunga beli di mana? Hah? Emang ada ya? Kancing tomat. Cuma kayaknya kalau misalnya di luar negeri pasti ada deh yang kayak gitu-gitu guys. Aku pengen deh kayak aku liburan
tapi nggak mau liburan yang kayak harus pergi, misalnya liburannya mana ya, misalnya ke Jepang gitu ya, karena aku suka ya Jepang ya. Kok lemot sih. Misalnya aku liburan ya, aku kemarin ngeliat video orang gitu kayak dia slow living di Jepang gitu, terus aku jadi kayak pengen juga kayak gitu, yang kayak sebenarnya di Jepang tuh cuma liburan tapi dia nggak pergi kemana-mana, jadi kayak hidupnya santai banget gitu, liburan tuh santai gitu. Aku pengen kayak gitu juga, ceritanya pengen jadi orang lokal di sana. Amin ya Allah, amin. Liburan tapi liburan tapi tuh nggak dikejar-kejar waktu gitu lah guys, gak dikejar untuk ke, misalnya aku pengen ke destinasi ini, nggak dikejar-kejar yang kayak gitu, seperti itu. Amin, bisa lah pasti, amin ya Allah. Pokoknya hidup aku tergantung FYP TikTok aku. Kalau tiba-tiba aku pengen skydiving, itu gara-gara TikTok, FYP TikTok aku guys. Berarti ada yang sama? Ya, kita sama guys. Liburanku tergantung TikTok, bener. Tadi aku nemu TikTok orang kayak dia bikin cafe gitu ya, di rumah gitu. Nggak tahu sih itu di rumah apa enggak, cuman tuh kayak vibesnya homey banget gitu. Terus aku jadi pengen juga. Gak apa-apa, kita manifesting aja, semoga bisa kedepannya kayak gitu, hidup dengan tidak terburu-buru temponya, terus juga apa ya, punya cafe. Terus apa lagi ya, ya itu dulu aja deh, segitu dulu, nanti aku tambahin lagi ya. FYP ku konser JKT48. Sabar ya, kita tunggu ya sampai tanggal 15 Desember. Kayak ini kursi aku tuh emang bunyi-bunyi kayak gini guys. Pendeknya berapa maksudnya, jaket ya? Aku nggak tahu lagi guys, soalnya aku habis potong, mana ya? Ini panjang bajunya 73 B, badan bahu apa sih ini kalau B titik badan tuh apa? Terus lingkar pinggangnya 104, panjang tangannya 57, panjang bajunya 73. Terus kemarin aku potong 18 sentian, ya segituan lah guys. Itu tadi pola baju ya. Kenapa seneng live lampunya redup? Karena aku ngerasa kayak muka aku lebih cantik apa enggak ya, nggak tahu sih. Terus aku ngerasa kayak lebih sendirian aja gitu. Bikin butik gak sih? Iya ya, cafe terus nanti ada butik kayak gitu. Ide bagus guys. Oh iya, 24:08 kelar deh guys. Oh ternyata live udah sejam woy. Tuh, ini pas banget sejam. Udah nggak warnain kuku? Enggak.
Aku lagi mengistirahatkan kuku aku dan biar kuku aku nggak kenapa-kenapa. Soalnya kuku aku sekarang kayak tipis, terus dia kayak nggak kuat gitu. Jadi kalau diginiin tuh meletoy. Ini sekarang udah mulai kuat lagi. Tuh kalau biasanya sih kayak gini tuh meletoy gitu. Sekarang udah lumayan kokoh. Iya, aku pengen banget yang art tomat lagi deh kayaknya. Aku ngerasa kayak kalau warna merah tuh kuku aku menyala gitu. Menyala kuku. Itu ya, nanti kita tunggu lagi ya sampai kuku aku bersahabat. Ini warnanya gak ada lagi. 406B. Gak tau sih. Tapi lucu kan packagingnya. Kalau misalnya kalian melihat swatch warnanya kayak gini. Ini aku video Jepang sih tapi. Cek. Etalase berapa? Etalase 6. Lucu, kawaii. Ute nggak bondol. Aku bondol kalau umur 21. aku selalu bilang gitu guys, aku bondol kalau aku umurnya 21 tahun. Tapi aku nggak tahu aku cocok apa enggak kalau dibondol. 21 ya, bukan 20. Enggak, emang aku kemarin ngomong 20. Enggak tahu, 21 tahu. Kalau dibolehin juga ya sama Om Jote ya guys. Karena biasanya kan harus isi ya. Nah, itu akan mengubah image dan karakter. $210, hah? 210, 20, 28, maksudnya 100. Maksudnya apa? Umurnya? Masa aku umur 100 aku bondol? Masa ada 100 orang yang bilang aku gak boleh bondol gitu? Demi apa sih? Emang aku gak cocok ya bondol? Oke deh, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya, gak cocok ya. Oh juga sih sebenarnya takut sih. Tapi kalau bondol pun aku maunya yang apa ya bahasanya, aku lupa. Yang apa sih? Bukan pitak ya, bukan ya. Pitak tuh beda bro. Tolong kasih tahu aku nama-nama rambut guys. Bukan mulet, gak mau. Kalau mulet udah enggak. Mohak enggak, bukan. Cepak ya. Iya, kayaknya. Bobcat tuh yang mana ya? Tapi kayak aku pernah denger deh. Pokoknya yang sependek ini. Kayaknya. Tapi aku gak tahu aku berani apa enggak.
Jadi itu nggak tahu ya umur 21 aku akan benar bodoh apa enggak, aku nggak tahu. Karena biasanya kalau kayak merubah ganti rambut tuh pasti bakal merubah image gitu, merubah karakter gitu. Nah kayak gitu biasanya harus didiskusikan juga sama Om Ciote. Sebenernya aku naksir sih sama cewek-cewek yang rambutnya pendek, kayak rambutnya pendeknya segini. Ada guys, dia kayak artis Jepang gitu, bukan artis Jepang tapi kayak influencer Jepang gitu loh, model Jepang gitu. Aku suka banget, nanti aku kasih tahu ya. Kalau aku repost berarti tuh aku pengen ngasih tahu kalian guys. Bukan yang potong pendek yang segini atau yang apa bob yang nungging gitu, bukan ya, tapi yang pendek, yang kayak potongannya tuh kayak gimana ya, nggak tahu deh. Terus dia orangnya cantik banget, aku suka banget. Potong di Harajuku yuk, ih mau banget. Aku pengen banget potong rambut di luar negeri, mau di Korea. Kayak sebenarnya banyak tau orang-orang yang kayak pergi ke Korea buat kayak entah itu treatment atau buat cobain potong rambut di sana, karena katanya tuh kayak feelsnya beda gitu. Terus aku juga pengen sih nyobain apa sih hasilnya, yang kayak Pinterest dan kayak mereka tahu style yang lagi tren zaman sekarang gitu. Amin, bisa mahal ya, tapi ya mahal guys. Semoga bisa ya. Tapi kalau misalnya aku potong bondol yang ala-ala laki kayak gitu, aku nggak akan jadi maskulin gitu ya guys. Aku akan tetap centil. Kalau bondol ntar vibes-nya jadi dewasa, makanya aku bilang 21 tahun. Ih, tahun depan 21 tahun. Oke, daijoubu. Kalau misalnya aku potongnya pendek, super pendek, kayak siapa ya, kayak Lulu tuh kan pernah ya potong pendek ya, yang waktu itu dia main keyboard di Only Today, kayak segitu maksud aku. Buat kalian aku cocok gak? Tapi kayaknya gak cocok deh, takut. Penasaran tapi aku gak berani gitu. Ini aku akan mencari jalan tengahnya, adalah solusinya adalah membeli wig. Kok guys, aku gak akan potong kok guys, nanti kalau potong pasti umur 21 tahun. Tapi itu pun kalau berani ya. Umur 21. Nah, aku tahu struktur muka aku kan kotak ya, maksudnya rahangku kotaknya yang kayak gini kan, terus pipi aku lebar kan, jadi aku harus mencari tahu juga. 2148 aku selesai ya. Jam umur 21, bentar lagi. Apa sih? Dan guys, aku nggak akan potong juga kalau aku umur 21. Maksudnya aku tunggu keberanian aku. Umur 48. Tapi aku pengen sih kalau aku udah jadi ibu gitu ya. Kan umur 48 pasti udah punya anak gitu kan. Lucu. Berarti umur 48 aku berapa tahun lagi ya guys? 28 tahun lagi ya? Lama juga ya. Nah, aku pengen jadi ibu-ibu yang aku tahu kenapa aku pengen potong pendek.
waktu itu apa ya, aku pernah ngeliat gitu di mall, terus ibu-ibu tuh rambutnya tuh pendek gitu, terus dia kayak bawa anaknya gitu, terus ibunya tuh cantik banget gitu guys, kayak ibu-ibu gaul gitu. New hair new me, yes. Gak tahu itu ibu ya siapa guys, cuman aku ngeliat orang random aja di mall, terus aku kayak pengen kayak gitu juga kalau jadi ibu-ibu. Yes. Tapi untuk sekarang dan seterusnya aku akan tetap rambut panjang kok. Masih kak itu. Kalian lagi di mana sekarang guys? Sekarang hari apa sih? Hari Jumat ya? Oh ya, hari Jumat. Abis ini mau makan karena perut aku sakit sekarang. Kayak kalau keriting dalam jelek deh. Aku suka matcha, nggak suka banget. Dari kemarin tuh aku kayak membayangkan es krim matcha gitu loh guys. Aku bahkan aku nyari coklat di supermarket gitu di FX, kayak tapi nggak ada yang matcha. Jidat aku gede juga ya, tapi kalau enggak deh, iya deh, masa 5 guys jidat aku 5 jari apa 1 jari ya? Iya 4 jari, enak aja 6. Yo. Yang normal tuh 3 tau, 3 apa 2 ya? Gak apa-apa. Itu aku cocokan pakai poni kan. Katanya kalau jidat jenong tuh cocokan pakai poni guys. Oke, kita bacain top gifters dulu ya. Dari 12 ada Kak Sultan, terima kasih. Yang ke-11 adalah Kak Mas Bu sayang, terima kasih. Terus yang terus habis itu Mas Bu nih benar-benar ya namanya. Terus habis itu yang ke-10 ada Kak Veras, terima kasih. Yang ke-9 ada Kak Ripkal, terima kasih. Yang ke-8 ada Marin Sang, terima kasih. Terus yang ke-7 ada Kak Ito, terima kasih. Yang ke-6 ada Kak Gamchulnya Kimchi, terima kasih. Yang ke-5 ada Kak Ine, terima kasih. Yang ke-4 ada Ihsan Nur Ahmad, terima kasih. Yang ketiga ada Kak Novaliando, terima kasih. Yang kedua ada Kak Sano, terima kasih. Yang ke-1 ada Kak Maulana Kanigara, terima kasih. Yeay. Makasih ya yang nemenin aku live hari ini, dan terima kasih sudah mendengar percakapan-percakapan atau obrolan yang agak sedikit jorok ya tadi ya, soal kotoran kuping aku minta maaf banget. Terus juga makasih udah memuji jaket aku. Terima kasih semua, dan semangat terus ya kita menjahitnya. Semangat. Aku juga semangat. Jadi kita harus sama-sama semangat. Terima kasih semua. 1 menit lagi. Open PO gak? Open kalau banyak yang suka. Tapi dibikinnya seminggu ya. Seminggu cepetan gak sih? Terus cuttingannya cuma 1 size doang ya, soalnya aku gak bisa ngukur guys. Udah ya, terima kasih. Sampai ketemu di mana ya, show Ramune mungkin.
8N kak, semenit lagi kak. Mau cepet-cepet udahan kan kamu kak? Oke, see you. Satu tahun juga aku tunggu, nggak bisa kak, kelamaan. 1 menit lagi. Makasih ya guys, semangat, love you. Meet Bobo, belum 24 Meet Bobo, dadah, terima kasih. Makasih juga ya guys buat gift ya. Mama, bye bye. Mana ini pencetannya?